Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung, tiada terhitung pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, tiada terhitung pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu dalam
hidupku. Mari naikkan syukurmu. Oh Yesus, sebab Dia sudah berkorban buat setiap kita. Yesus, hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Yesus, Yesus, kami serahkan semua, kami serahkan hidup kami, hati kami, semuanya bagimu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami, hanya Engkau, kekuatan kami, perlindungan kami, keselamatan kami, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Yesus, Jesus, Jesus. Mari pujikan lagu ini. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Yesus, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolonganmu, pertolonganmu tiada terhitung. Pengorbananmu dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini atau pagi hari ini, mari saya ajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dalam perikopnya berkata, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata,
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dikasih Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita pasti diberkati ketika kita mau dekat kepada firman Tuhan itu. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin saudara dan saya pasti merindukan keberhasilan dalam hidup ini. Seperti keberhasilan di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dalam keluarga, ataupun keberhasilan dalam pelayanan dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya banyak orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keberhasilan itu. Mari kita belajar seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Yosua yang kita baca barusan saja, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yosua, dia mendapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Karena dia khususnya dalam kehidupannya dia mengandalkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau berhasil, kita mau melihat seperti apa yang dilakukan oleh Yosua. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2, dikatakan di sana, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Itu saudara dikasih Tuhan. Setelah Musa meninggal, Tuhan memanggil Yosua untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, tentu menuju ke tanah Kanaan. Kita tahu saudara dikasih Tuhan, tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Yosua berhasil dalam kepemimpinan yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan itu. Walaupun banyak rintangan, banyak tantangan dari berbagai musuh, bahkan dari bangsa Israel itu sendiri, dari raja-raja yang ada di Kanaan itu, mereka, Yosua khususnya menaklukkan mereka dan dikalahkan. Yosua berhasil melewati semua rintangan itu, tantangan, hambatan yang dihadapinya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari apa yang dilakukan oleh Yosua ketika dia mau melakukan semuanya itu, dia hanya melakukan kehendak Tuhan. Kita belajar dari keberhasilan Yosua untuk mendapatkan keberhasilan itu, merebut tanah Kanaan. Ada beberapa hal kunci keberhasilan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kunci keberhasilan Yosua,
mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan di sana, jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Yosua mempercayakan dan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, perjalanan, dan mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Yosua tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Yosua menyerahkan semuanya perjalanan hidupnya, dan bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan menuju tanah Kanaan, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari saudara dikasih Tuhan, sebagaimana Yosua mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia setiap firman yang disampaikan kepada Yosua. Oleh sebab itu, yang pertama ini kita bersyukur, sebab Tuhan terus menolong dia, sebab Tuhan bersama-sama dengan dia, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, keberhasilan Yosua. Yang kedua dikatakan, Yosua memiliki hati yang teguh. Yosua pasal 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dikasih Tuhan, untuk mencapai keberhasilan sangat dibutuhkan keteguhan hati. Keteguhan hati berarti tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, dan bahkan dikatakan tidak kecut dan tawar hati. Tetapi memiliki pendirian yang kuat. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hambatan, Yosua memiliki pendirian yang kuat. Ketika memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa. Yosua memiliki kekuatan hati, ketabahan hati, ketegaran hati, dan ketetapan hati. Sekalipun mungkin ada perkataan-perkataan yang lain yang datang untuk menyerang dia, menggoncangkan dia, tetapi dia tetap tabah, dia tetap tegar, dia tetap memiliki ketetapan hati. Untuk mendapatkan keberhasilan inilah Yosua lakukan semuanya itu. Yosua miliki semuanya itu. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, untuk mendapatkan keberhasilan yang dilakukan oleh Yosua, Yosua bertindak dengan hati-hati. Saudara dikasih Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara dikasih Tuhan, sekali dikatakan dalam pasal 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Untuk mencapai keberhasilan membutuhkan kehati-hatian. Tidak gegabah, tidak ceroboh, dan tidak melakukan sesuatu sesuka hatinya. Maka saat Yosua memimpin bangsa Israel, Yosua selalu bertindak hati-hati. Dia hanya bertindak sesuai dengan perintah Tuhan dan melakukan dengan kehendak Tuhan semata dan bukan kehendak sendiri. Dan tidak mendengar apa kata orang, tidak peduli apa kata orang. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yosua hanya mendengar kata apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yosua tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan kepadanya. Ada Roh Kudus yang memimpin dia dalam setiap perjalanannya. Ulangan pasal 31
Ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yosua. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai Yosua, selalu bersama-sama dengan Yosua, selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, dan Dia lakukan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk pagi hari ini, jangan pernah kita takut, dan jangan pernah kita patah hati, tetapi teruslah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, yang memperkatakan firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua tidak pernah lupa akan perkataan kitab Taurat. Yosua tidak lupa memperkatakan kitab Taurat itu, dan dia merenungkan siang dan malam. Yosua menjadikan bahwa firman Tuhan itu menjadi pedoman ataupun petunjuk atau penuntun dalam kehidupannya. Yosua selalu memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua menyampaikan ini kepada bangsa Israel supaya mereka terus memperkatakan firman Tuhan. Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, dan mereka harus lakukan itu sehingga mereka pasti berhasil. Dia pasti berhasil. Dia berhasil dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sesuai dikasih Tuhan, Yosua, abdi Musa ini, dia terus bersama-sama dengan Tuhan yang dia percayai untuk membawa dia masuk ke tanah Kanaan, dan dia berhasil mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, berkat yang besar yang didapatkan di sana. Sesuai dikasih Tuhan, Yosua berhasil memimpin bangsa Israel dan masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin kita semua rindu keberhasilan. Kita rindu berkat-berkat Tuhan yang besar itu, untuk kita bisa dapatkan itu. Mari kita sama-sama seperti apa yang Yosua lakukan. Yang pertama, dia mengandalkan Tuhan, memiliki hati yang teguh dan taat, dan memiliki kehati-hatian, dan tidak lupa untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Niscaya ketika kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yosua, yang terus mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, niscaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita pasti berhasil dan kita pasti mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan ketika kita mau melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah memberkati kita dan memberikan keberhasilan. Mari sama-sama kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, ketika hidup kami, hati kami bawa itu kepada Tuhan, dan kami mohon kepada Tuhan setiap apapun yang kami lakukan, Tuhanlah bersama-sama dengan kami. Tuhanlah yang membuat kami berhasil seperti Yosua berhasil untuk merebut tanah Kanaan. Berkat yang besar yang dia dapatkan, tentunya Tuhan berkati dia. Tuhan sediakan yang terbaik bagi dia. Dan begitu pun kepada kami, setiap umat-Mu Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau
melakukan apapun yang Tuhan sampaikan kepada kami untuk kami boleh renungkan itu, untuk kami boleh lakukan itu. Kami percaya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan itu dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan sepanjang hari ini juga kami tahu Tuhan, kami tetap bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, bahwa Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi, Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kami, dan memberikan kasih setia Tuhan, dan berkat yang sangat luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.